hubungan sama pasangan gue sih, gue mempunyai komitmen bahwasan gue udah bilang juga sama pasangan gue atau orang yang samping gue, kalau gue tipe orang ketika gue ditinggalin atau memang dia memang cintanya sama gue nggak tulus, gue tipe orang yang pasrah. Oh, pasrah, ya udah. Istilah gini, ya udah. Gitu Jodoh ya. kan udah ada yang ngatur, nggak usah dipaksain. Kalau misalkan lo meninggalin gue, mutusin gue, ngeduain gue, yang penting gue tulus sama pasangan gue. Lo mau ngapain gue terima. Lo kalau misalnya pacaran, lo tipe yang bucin nggak? Bucin Banget ya? banget. Lo beliin mobil gitu ya? Oh enggak. Hah? Enggak Sampai beliin gitu? Enggak. Oh, kok banyak postingan hadiah-hadiah dari Bang Willy nggak? Enggak, itu mah cuma Konten lagi? berita doang. Oh, berita doang. Apa sih zodiak lo? Capricorn. Capricorn bucin ya? Bucin. Oh, bucin. Bucin, Pak. Hal Sayang sama orang sayang. Hal paling bucin apa yang pernah lo lakuin buat cewek? Apapun yang bisa gue lakuin buat pasangan gue untuk bahagia, gue lakuin, Pak. Apapun. Kepala jadi kaki jadi. Gue kalau udah punya pasangan satu, gue akan jaga, gue akan sayang, gue akan mengayomi, melindungi. Kayak bapak polisi gue ya. Tapi ngomong-ngomong pas lagi dia ngomong tadi akan satu, perhatiin nggak tangannya dia nunjukin satu titik loh ke jantungnya. Berarti gerakan tubuhnya ini Kerja di dunia tertentu harus profesional. Aku memang niatin, jujur gue niatin bukan untuk, mohon maaf, tanda kutip ya, memacari. Tapi kalau tergantung, kalau misal memang satu sama lain kita saling punya rasa, ya kedepannya kan pasti mempunyai hubungan. Tapi lu lagi pengen deket aja. Lagi deket aja karena kan memang ini tuntutan di mana gue bekerja di dunia entertain untuk menampilkan sesuatu yang bisa dibilang menghibur. Jadi gini, ketika gue udah sama cewek, gue just profesional kerja, terus memang ini gue mempunyai media dan di media gue banyak orang yang suka. Ketika banyak orang suka, gue jalani ya. So emang gue salah. Gue nggak tahu untuk depannya seperti apa, karena kan cinta itu misteri. Kalau memang untuk saat ini gue menjalankan just profesional, kita kan nggak tahu ke depannya gitu loh, Tem. Karena kan perasaan itu bukan tiba-tiba ketemu langsung suka gitu. Kita tuh ngobrol lebih lanjut dulu, kita kenalan dulu, kita jalan dulu, kita hangout dulu atau segala macamnya. Nanti kalau misalkan kita mempunyai hubungan untuk kedepannya, itu kan memang. Kalau punya pasangan kayak mungkin ada beberapa orang yang nggak suka sama pasangan gua, entah ada yang suka, kadang juga ada yang ya istilahnya gue udah punya pasangan terus tiba-tiba gue sebagai public figure kan gue harus bermain di atas panggung. Kadang ada netizen atau siapapun yang ngomporin pasangan gue dan akhirnya kemakan sama pasangan gue, akhirnya pasangan gue marah, setelah marah akhirnya hubungan gue berantakan. Itu tuh sering banget terjadi, Kang. Jujur dari hati punya pasangan tuh bener-bener sepenuhnya lebay, bucin. Iya, bener-bener bucin karena gue sangat-sangat menyayangi pasangan gue. Gue pengen kasih yang terbaik buat pasangan gue ngasih nasihat-nasihat atau masukan-masukan yang baik, walaupun mohon maaf gue bukan orang yang dikategorikan orang yang baik lah. Jadi gue pengen kasih yang terbaik lah, dalam arti kasih masukan-masukan yang baik. Ya diterima atau nggak terimanya itu urusan pasangan gue. Nah udah kayak gitu akhirnya gue nggak tahu kesusahan, jangan foto-foto gitu, terus jangan pakaian bla 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 bla. Seperti gue pernah bilangin sama Susan, jangan gini foto sembarang. Susan kan udah entertain gitu loh. Jadi kalau misalkan dilihat masyarakat kurang etis, jadi nanti jadi omongan. Dia selalu care tentang semuanya, kayak cara aku berpakaian, aku apa sampai kuku dia perhatiin, dia peduli. Kalau boleh jujur ya, tapi kan gue kayak maksudnya mau dijadiin pacar, ya seenggaknya nyaman dulu sama orang yang benar-benar kita pilih gitu loh, Mam. Nggak tiba-tiba gue gampangan mau pacarin seseorang. Menurut gue, Mam, perempuan gampangan itu ketika dia di DM atau di WhatsApp telepon terus nanya tinggal di mana, terus tiba-tiba cewek itu ngasih tahu tinggal di mana atau ngasih nomor telepon, itu menurut gua cewek yang nggak punya pride gitu sih. Soalnya kalau cowok yang baik dan pintar dalam mendekati wanita itu dengan cara yang baik-baik, dalam arti contoh misalkan hai, say hello misalkan, jangan tiba-tiba langsung tanya rumah di mana, minta nomor telepon. Kita tuh harus lihat dulu kesehariannya, kehidupan diri kita. Kita bisa lihat di Instastory-nya, kita komen dikit-dikit, jangan langsung tiba-tiba tak pelan-pelan gitu loh. Kalau deketin cewek jangan gerabak gerubuk. Kalau Bang Billy deketin cewek kayak gimana? Ya itu contohnya, maksudnya ya gue lihat orangnya dulu seperti apa, pribadi seperti apa. Gue sih nggak menilai cewek itu dari bibit bebet bobotnya, tapi seenggaknya bikin gue nyaman itu udah lebih dari cukup. Untuk dari hati yang paling dalam, gue tuh berpisah sama pasangan gue tuh bukan karena faktor orang ketiga atau gue adanya kekerasan atau enggak apapun itu, tapi putusnya gue sama pasangan gue itu karena hal sepele. Dari hal sepele
yang mengakibatkan kita tidak komunikasi dengan baik dan akhirnya ya udah putus di tengah jalan aja. Tapi kita tuh baik-baik. Gue tuh sama mantan-mantan gue tuh baik-baik semua, Mam. Sama siapapun tuh selalu baik dan nggak ada permusuhan seperti itu sih. Komunikasi sih sebenarnya enggak, tapi kan kita gimana caranya menghargai pasangan masing-masing gitu, Mam. Gue kalau misalkan udah berhubungan sama maksudnya gini, gue punya pacar, tiba-tiba gue putus gitu loh, gue nggak berkomunikasi, itu mah istilahnya udah jadi mantan ya, dan itu nggak mungkin nggak akan terjadi untuk Kedua kali. full back in black gitu, masih kembali lagi gitu. Ya. Lo masih berjalan kak? Masih banget. Gila serem loh pertanyaan ini, sumpah ini apa sih, Mam? Arah-arah kesana Gue mau tanya. Gue nggak mau tanya, gue nggak mau jawab hal gitu. Gue tuh kalau udah punya pasangan, gue nggak akan pernah yang namanya bermain-main lagi sama, mohon maaf ya maksudnya, sama wanita lain di luar pasangan gue gitu loh. Gue tuh tipe orang yang setia, tapi kalau misalkan gue udah nggak berhubungan sama pasangan gue tuh pasti istilahnya dekat lagi sama cewek, bukan berarti itu playboy kan? Bisa bohong. Gak ada, gue nggak pernah gue apa-apa cerita tentang pasangan sama orang, nggak ada. Gak ada. Tentang aku ya mohon maaf ya, gonta-ganti cewek. Padahal kan gini, ya kalau ngomong secara benar ya memang aku salah gitu loh. Aku mencari lagi dan akhirnya dapet, bubar lagi, mencari lagi, kan nggak salah. Selagi kita nggak punya pasangan, kita mencari kan nggak salah. Tapi kalau punya pasangan, mencari lagi itu yang namanya salah. Itu yang dinamakan buaya playboy. Tapi kalau kita menjalin hubungan sama seseorang dan akhirnya putus dan nggak punya hubungan lagi atau status, aku mencari. Hai, buat kamu yang di sana, walaupun kita sudah tidak bersama lagi, tapi ingatlah momen-momen dimana kita pernah bahagia. Jangan melihat dari kesalahan kita satu sama lain, tapi lihatlah dari kebahagiaan kita waktu itu. Dan apabila aku punya salah, aku minta maaf. Aku bukan manusia yang sempurna. Dan mudah-mudahan apapun yang kamu jalankan sekarang, semoga sukses selalu, sehat selalu, dan bahagia. Kuatnya lo memegang seseorang wanita. Kalau dia bukan jodoh lo, maka dia akan lepas juga dari genggaman. Tapi sekuat-kuatnya kau menolak seseorang perempuan, tapi kalau dia jodohmu, maka dia akan datang dalam genggaman. Sekarang gue pengen ngobrolin tentang percintaan Billy. Billy itu termasuk orang yang bucin apa nggak sih? Bucin. Bucin? Iya. Oh berarti... Gue kalau udah sayang sama orang, kalau udah punya pacar, punya satu pasangan satu, gue nggak akan pernah yang namanya macem-macem. Gue nggak, mungkin kalau misalkan gue ganjen-ganjen atau goda-godain cewek, itu just profesional kerja gue. Kalau udah punya pasangan nih, kemana-mana sama pasangan, kerja ditemenin, makan ditemenin, nge-mall ditemenin, jalan ditemenin, nyari makanan ditemenin, kemana-mana bisa ditemenin, komunikasi intens. Diselingkuhin, sederhana dong punya pasangan. Ribut sama pacar, tinggal nikah sedih, jadi pelarian sedih. Tinggal nikah aja, diputusin. Cari yang baru. Dua-duanya lah.